yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk kesempatan satu kali lagi ada di hadirat Allah dalam pertemuan kudus, di mana kita bisa sama-sama menikmati hadirat Tuhan yang indah dalam pujian penyembahan, sebab Allah bertahta di atas puji-pujian penyembahan umatnya, orang-orang pilihannya, termasuk gerejanya. Dan lebih daripada itu, paket lengkap paling indah adalah setelah menyembah Tuhan, di mana tanah hati kita digarap langsung oleh Roh Kudus, dan kemudian kita akan ditaburi dengan benih-benih surgawi, benih-benih ilahi, yaitu firman Allah yang hidup. Dan pembacaan hari ini masih lanjutan eksposisi 2 Timotius pasal 2, dan saya ajak kita baca 2 ayat 9 dan 10. Mari perhatikan 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10, 1, 2 dan 3. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayatnya yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu pokok pikiran yang akan kita pakai di dalam pembahasan 2 ayat ini adalah Injil tidak bisa dibelenggu. Sekali lagi ayat 9 begitu eksplisit berkata, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Kalau bicara tentang Injil, saudara-saudara, punya makna yang luas ya. Injil bisa bicara tentang firman Allah. Injil bisa bicara tentang seluruh ajaran Kristen yang murni, yang Alkitabiah, dan tentu inti Injil itu sendiri adalah berkaitan dengan Yesus Kristus, yaitu tentang penjelmaannya, tentang penderitaannya, tentang penyalibannya, tentang kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga, bahkan endingnya adalah saat kiamat, yaitu waktu Yesus datang kedua kali. Nah, itu inti Injil, saudara-saudara. Menarik bahwa di bawah pokok pikiran Injil tidak bisa dibelenggu, ada satu hal yang tak bisa dihindari dari dulu, sekarang, sampai seterusnya menuju kiamat, bahwa setan akan bekerja kontradiksi dengan pekerjaan Tuhan. Setan akan berbenturan secara tajam dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau kita bahagia, Tuhan mau kita masuk surga, setan tidak mau. Setan tidak mau kita bahagia, setan mau kita hancur, setan mau kita rusak, setan mau kita masuk neraka. Bahkan kita berkali-kali mendengar firman Tuhan dari mimbar ini atau mungkin dari tempat lain, sepanjang itu adalah pemberita Injil yang benar ya saudara-saudara. Karena tidak semua pengkhotbah benar, itu harus dipegang kuat-kuat supaya jangan terlalu polos. Pikir semua makanan itu sehat secara jasmani. Makanan itu juga harus difilter, cek dulu. Itu bisa bikin sakit perut kah, bisa bikin muntah-muntah kah, bisa bikin apakah, itu harus hati-hati. Begitu pula dengan makanan-makanan rohani, saudara-saudara. Harus perhatikan baik-baik kekasih Tuhan. Jadi sepanjang pemberita-pemberita firman yang sejati memberitakan Injil, berkali-kali kita diingatkan di tempat ini. Dari sudut pandang manusia, kita tahu kenapa Allah cipta neraka. Allah cipta neraka untuk setan. Setan tahu setan akan masuk neraka. Itu sudah pasti. Setan tuh tahu, saudara-saudara. Terbukti ketika roh jahat menguasai 2 orang di Gerasa atau Gadara itu, menurut Matius pasal 8 ayat 28 dan 29. Ayat 28 berkata, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, menurut versi Injil Matius ini, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Anda lihat apa dampaknya kalau orang dikuasai setan? Hidupnya berbahaya. Hidupnya sengsara dan membahayakan orang lain. Dirinya sendiri sudah pasti bahaya, dan dia berbahaya bagi orang lain.
Itu sudah pasti. Maka siapapun Anda dan saya, kalau tidak berjaga-jaga, kita tidak berhati-hati mengawasi diri sendiri, takutnya kita dikuasai setan. Mungkin tidak kerasukan seperti ini, tapi mungkin hanya level seperti Yudas. Tetap dikuasai setan, pelayanan jalan terus. Tetap dikuasai setan, tapi ibadah lancar. Tetap dikuasai setan, tapi tetap hafal doa Bapa kami. Dikuasai setan, tetap mungkin hafal ayat dan lain sebagainya. Menurut saya itu jauh lebih berbahaya dari nasib orang-orang yang dirasuk setan dalam data ini. Dan orang ini akan bahaya. Kalau dia sudah menikah, dia bahaya banget nih bagi keluarganya, bagi suaminya, bagi istrinya, bagi anaknya, bagi kerabatnya, bagi orang tuanya, bagi pembantunya, bagi rekan bisnisnya. Lambat laun, bahaya itu akan kelihatan. Bahaya, saudara-saudara. Tapi bukan itu yang saya persoalkan. Yang mau saya tekankan di ayat 29, dia berkata begini, dan mereka itu merujuk kepada setan-setan di dalam orang-orang itu berteriak. Mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Jadi saudara lihat, setan akui Yesus anak Allah. Amin. Banyak orang yang tidak akui Yesus anak Allah lebih jahat dari setan. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan tahu pasti bahwa mereka akan disiksa, hanya belum waktu. Waktunya kapan? Akhir zaman.